Terpesona ku pada pandangan pertama dan tak kuasa menahan rinduku. Senyumanmu selalu menghiasi mimpiku. Ingin ku peluk dan ku kecup keningmu. Oh indahnya. Halo semua, bertemu lagi dengan saya Mr. Rian Boltok. Masih dalam konsep yang sama, yaitu pembelajaran ilmu ekonomi. Nah, di video kali ini saya akan berbagi pengetahuan mengenai sistem ekonomi. Nah, sebelum kalian tonton video saya ini, kalian subscribe ya, subscribe. Kalian subscribe channel ini ya, karena subscribe itu bayar pakai kuota, oke? Terima kasih semuanya, selamat menonton. Oke, nah ini adalah video mengenai sistem ekonomi. Nah, jadi ada beberapa sistem ekonomi yang akan kita pelajari kali ini, yaitu yang pertama mengenai sistem ekonomi tradisional, yang kedua sistem ekonomi pasar, yang ketiga sistem ekonomi komando, dan yang terakhir sistem ekonomi campuran. Jadi kita akan mempelajari 4 sistem ekonomi ini dalam video kali ini. Oke, langsung saja kita kepoin videonya. Nah, kita akan mulai dari sistem ekonomi tradisional. Nah, kalau katanya tradisional berarti kita sudah bisa mengasumsikan ya. Nah, biar lebih jelasnya, ciri-cirinya adalah seperti ini. Yang pertama, teknik produksi turun-temurun dan bersifat sederhana. Itu ciri-ciri sistem ekonomi tradisional. Yang kedua, modalnya sedikit dan produksi sedikit, serta produksinya cukup hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Nah, itu dia. Selanjutnya adalah pertukaran dilakukan dengan sistem barter. Jadi dalam sistem ekonomi tradisional masih berlaku sistem barter. Nah, kemudian ciri selanjutnya adalah tanah sebagai sumber kehidupan. Lalu belum mengenal pembagian kerja atau hanya yang kekeluargaan saja. Kemudian ciri terakhir itu adalah masih terikat dengan tradisi. Nah, jadi ini adalah 6 ciri-ciri sistem ekonomi tradisional. Nah, lalu kita akan lihat bagaimana kelebihan dan kelemahannya. Kita mulai dari kelebihannya. Nah, kelebihan sistem ekonomi tradisional yang pertama, tidak individualistis. Karena apa? Karena tadi mereka kekeluargaan, itu dia. Apalagi kan kalau di daerah pedesaan kan mereka sangat kompak sekali ya antara satu desa dengan desa yang lainnya. Oke, yang kedua, persaingan sehat. Yes, karena tadi hubungan kekeluargaan tadi itu erat ya. Persaingan sehat di mana hubungan antara individu sangat erat, benar sekali. Beda dengan kita di kota, oke? Kemudian masyarakatnya aman. Dan yang selanjutnya adalah setiap individu menjadi produsen. Nah, itulah kelebihan dari sistem ekonomi tradisional. Nah, lalu bagaimana kelemahannya? Mari kita lihat, cek. Oke? Nah, kelemahannya adalah yang pertama, teknologinya sederhana sehingga produksinya rendah. Iya, bahkan mereka lebih menggunakan tangan gitu. Makanya biasanya kalau hasil-hasil dari sistem tradisional ini dia jumlahnya sedikit, itu dia ya. Kemudian kualitas barangnya bisa dikatakan rendah ya, karena belum menggunakan mesin atau belum menggunakan kayak kita sekarang sudah menggunakan teknologi yang canggih gitu. Kemudian yang berikutnya, ekonominya statis atau biasanya tetap gitu, namanya statis ya. Jadi tidak naik tidak turun, statis ya, statis. Nah, stagnan, statis ya, atau tidak berkembang. Nah, itulah tadi kelemahan dari sistem ekonomi tradisional. Nah, gampang kan? Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita akan lanjut kepada sistem ekonomi pasar atau kapitalis atau liberal. Nah, bagaimana ciri-cirinya? Mari kita lihat, cek. Oke, yang pertama, barang dan modal bebas dimiliki oleh setiap orang. Namanya juga pasar ya, pasar, sistem ekonomi pasar, kapitalis atau liberal. Artinya terjadi kebebasan di sini. Nah, oke. Kemudian setiap individu bebas menggunakan barang dan jasa yang dimilikinya. Yang berikutnya adalah pemerintah tidak secara langsung ikut campur dalam kegiatan ekonomi. Artinya pemerintah sangat kecil sekali pengaruhnya dalam kegiatan ekonomi. Nah, kemudian peran modal sangat penting. Ya, karena terjadi persaingan yang hebat itu. Jadi modal ini sangat penting sekali untuk apa? Untuk menciptakan kualitas barang yang baik gitu.
Kemudian persaingan bebas dan ketat. Nah, ini dia, persaingan bebas dan ketat. Ya, lalu memaksimalkan laba. Iya, dalam sistem ekonomi pasar mereka lebih mengutamakan bagaimana supaya mendapat laba yang maksimal. Nah, sekarang kita akan lihat kelebihan dan kelemahan. Mari kita lihat, cek. Nah, kita akan lihat terlebih dahulu yaitu kelebihan dari sistem ekonomi pasar. Di mana kelebihan yang pertama adalah menumbuhkan inisiatif dan kreasi masyarakat dalam mengatur kegiatan ekonomi. Yes, di dalam sistem ekonomi pasar di dalam sistem ekonomi pasar ya, produsennya itu lebih kreatif. Karena apa? Karena persaingannya ketat. Jadi kalau kamu tidak bisa menciptakan produk lebih baik dari produsen lain, maka kamu akan tersisih. Kemudian setiap individu bebas memiliki sumber-sumber produksi. Lalu munculnya persaingan untuk maju. Yes, makanya kualitas barang di sistem ekonomi pasar itu lebih baik. Kemudian barang yang dihasilkan, nah ini dia, mutunya lebih tinggi. Kemudian efektif dan efisiennya tinggi karena tindakan ekonomi didasarkan atas motif mencari laba. Itu dia. Jadi persaingannya ketat. Secara otomatis setiap produsen akan berlomba-lomba untuk menciptakan produk atau barang yang lebih baik, lebih kreatif dan lebih diminati oleh konsumen. Itu dia. Nah, tetapi selain kelebihan ada juga kelemahannya. Mari kita lihat, cek kelemahannya. Nah, ternyata sistem ekonomi pasar punya kelemahan juga loh, cek. Nah, mari kita lihat. Yang pertama, pendapatannya tidak merata. Ya, karena apa? Karena persaingan tadi itu. Makanya pendapatan tidak merata, makanya terjadi jurang pemisah antara si kaya dan si miskin. Itu dia. Ya, karena persaingan yang ketat tadi. Kemudian cenderung terjadi eksploitasi kaum buruh oleh pemilik modal. Yes, that's right, benar sekali. Ya, karena tadi modal sangat berpengaruh besar dalam sistem ekonomi pasar. Kemudian munculnya monopoli yang dapat merugikan masyarakat. Yes, siapa yang lebih kuat maka dia yang akan memonopoli pasar. Kemudian ekonomi naik turun karena kesalahan alokasi sumber daya oleh individu. Nah, itulah tadi kelemahannya ya. Oke, kita lanjut. Yang berikutnya adalah sistem ekonomi komando terpimpin terpusat, di mana sistem ekonomi ini diatur sepenuhnya oleh pemerintah. Nah, mari kita lihat ciri-cirinya, oke? Nah, yang pertama, semua alat dan sumber-sumber daya dikuasai oleh pemerintah. Nah, yang berikutnya milik perorangan tidak diakui, jelas dong, karena pemerintah yang menguasai. Yang berikutnya tidak ada individu atau kelompok yang dapat berusaha dengan bebas dalam kegiatan perekonomian. Yes, that's right, that's right. Kemudian kebijakan perekonomian diatur sepenuhnya oleh pemerintah. Yes, karena dalam sistem ekonomi komando pemerintah yang memegang kendali dalam kegiatan ekonomi. Itu dia. Nah, sekarang kita akan lihat kelemahan dan kelebihannya ya. Kita akan mulai dari kelebihannya. Mari kita lihat, cek. Oke. Kelebihan sistem ekonomi komando. Yang pertama, pemerintah lebih mudah mengendalikan inflasi, pengangguran dan masalah ekonomi lainnya. Yes lah, karena pemerintah yang menguasai. Kemudian pasar dalam negeri berjalan lancar. Kemudian pemerintah dapat turut campur dalam pembentukan harga. Yang selanjutnya distribusi pendapatan relatif mudah dan merata. Nah, itulah kelebihannya. Oke. Nah, yang terakhir jarang terjadi krisis. Oke. Nah, inilah kelebihan dari sistem ekonomi komando. Sekarang akan kita lihat bagaimana kelemahan dari sistem ekonomi komando. Mari kita lihat, cek. Nah, kelemahannya itu adalah yang pertama, mematikan inisiatif, kreativitas dan potensi individu untuk maju. Ya jelas, karena pemerintah yang mengatur. Kemudian sering terjadi monopoli yang merugikan masyarakat. Oke. Kemudian masyarakat tidak memiliki kebebasan dalam memanfaatkan sumber daya. Nah, itulah kelemahannya. Ya. Kita lanjut yang terakhir, yaitu sistem ekonomi campuran. Nah, kalau campuran berarti ada pihak swasta, ada pemerintah. Nah, biar lebih jelasnya, mari kita lihat ciri-cirinya. Yang pertama, gabungan dari sistem ekonomi pasar dan terpusat. Yes. Kemudian barang modal dan sumber daya yang vital dikuasai oleh pemerintah. Selanjutnya, pemerintah melakukan intervensi dengan membuat peraturan, menetapkan kebijakan fiskal, moneter, membantu dan mengawasi swasta. Yang selanjutnya, peran pemerintah dan sektor swasta berimbang. Nah, inilah sistem ekonomi campuran. Oke, kemudian bagaimana kelebihannya? Mari kita lihat. Nah, kelebihannya itu adalah kestabilan ekonomi terjamin. Pemerintah dapat lebih fokus menggerakkan sektor usaha kecil dan menengah atau UMKM.
Yang berikutnya terdapat kebebasan berusaha sehingga mampu mendorong kreativitas dan inisiatif. Yang berikutnya terdapat pengakuan atas hak milik individu terhadap sumber produksi meskipun ada pembatasan. Nah, inilah kelebihan sistem ekonomi campuran. Lalu bagaimana kelemahannya? Mari kita lihat. Nah, kelemahannya itu adalah terdapat kesulitan untuk menentukan batas kegiatan ekonomi yang seharusnya dilakukan pemerintah dan swasta. Yes, jadi sangat sulit karena campuran ya. Bagaimana membatasi antara ini kegiatan ekonomi pemerintah loh, ini kegiatan ekonomi swasta loh, sulit. Ya. Kemudian terdapat kesulitan untuk menentukan batas sumber produksi yang dapat dikuasai oleh pemerintah dan swasta. Yes ya. Nah, jadi itulah video pembelajaran mengenai sistem ekonomi ya. Tadi ada sistem ekonomi tradisional, ada sistem ekonomi pasar, komando, dan campuran. Oke? Nah, terima kasih semua sudah menonton video saya. Di like, di komen, di share, dan di subscribe. Sampai ketemu dalam video selanjutnya ya. 3, 2, 1, go close the door. Bye-bye. Boom.